Salam YouTuber pemula. Oke, saya juga sebagai pemula, saya cuma mau mengajarkan kepada kalian gimana sih cara saya mengedit video-video yang kalian sudah tonton itu. Nah, di sini saya menggunakan Filmora. Filmora yang saya gunakan itu yang versi 9. Jadi, saya akan bantu kalian bagaimana sih cara menginstalnya. Pertama cara downloadnya, kemudian cara installnya, terus cara menggunakannya, sampai cara mengupload ke YouTube. Oke, nanti saya akan buatnya beberapa part ya. Jadi mungkin kalian harus menonton sebagian-sebagian. Jadi saya usahakan semaksimal mungkin karena saya juga baru belajar dan ini untuk kalian juga semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, setelah selesai mendownload ini langsung diklik aja. Kemudian setelah muncul install, langsung diklik install. Nah, proses instalasinya ini juga cukup cepat ya, jadi tidak memakan waktu yang lama. Sambil menunggu instalasinya, mungkin saya akan cerita sedikit bagaimana cara saya mulai membuat konten di YouTube. Jadi pertama kali YouTube itu saya di tahun 2020 ini, jadi saya memang masih YouTuber pemula, mungkin sama seperti teman-teman sekalian yang baru mulai juga. Jadi saya mau mulai ini sebelumnya pakai handphone, kemudian saya mencoba untuk mencari informasi tools atau software yang bagus untuk video editing. Kemudian saya menemukan Filmora karena ini saya lihat adalah yang paling ringan, yang sesuai dengan spesifikasi notebook saya, karena saya menggunakan notebook ya, bukan PC-PC yang canggih untuk editing video. Kalau saya mencoba Adobe Premiere itu juga terlalu berat dan juga terlalu overkill buat saya, karena saya tidak membutuhkan yang wah banget untuk saat ini. Yang penting video yang saya buat ini berguna untuk kalian semua. Oke, ini sebentar lagi proses instalasinya sudah selesai. Mungkin sekian video dari saya. Nanti saya akan lanjutkan untuk video-video berikutnya tentang bagaimana cara menggunakan Filmora sampai dengan kita mengupload videonya. Oke, terima kasih. Oke, jadi pertama ini adalah tampilan yang awal setelah kita loading tadi. Di sini ada pilihan aspek rasio 16:9, 1:1, 9:16, 4:3, dan 21:9. Kita gunakan yang 16:9 yang widescreen ya untuk di YouTube. Nah, kemudian di sini ada new project, kemudian ada open project, kemudian di sebelah kanan adalah project library, itulah semua yang sudah pernah saya buat. Oke, karena ini project baru, saya akan pilih yang new project terlebih dahulu. Kita tunggu sampai masuk ke halamannya. Oke, nah ini adalah tampilan dari Filmora 9. Saya akan mencoba menjelaskan dari menu-menunya untuk kemudian nanti kita praktekkan di videonya. Oke, ini menu file, ini standarnya ada new project, ada open project, kemudian ada open recent, ada import media, kemudian ada download media, kemudian ada record media, kemudian di bawahnya juga ada save projectnya atau save project as, juga archive project, kemudian ada render preview, delete preview render, project setting, preference, dan exit. Di menu edit ini standarnya ada undo, redo, cut, copy, paste, kemudian delete, dan lain-lain. Kemudian di tools ada import, ini tujuan untuk import file, kemudian ada view, ada sort by, ada group by. Kemudian untuk di menu view-nya ada apply, dan ada stop, full screen, playback quality, zoom level, show safe zone, previous frame, next frame, previous edit, next edit, go to, zoom timeline, dan enable canvas snapping. Di menu export itu ada kita create video, export to device, upload to YouTube, upload to Vimeo, dan burn DVD. Di menu help ini ada informasi tentang help yang kalian bisa baca-baca nantinya. Oke. Nah, kemudian di ini terbagi menjadi 3 window ya. Di sini di window pertama ada media, audio, kemudian ada titles, kemudian ada transition, kemudian ada efek, kemudian ada elemen, kemudian yang terakhir adalah split screen. Belah kiri ini informasi tentang media ataupun fitur-fitur yang kita bisa pakai. Yang kanan ini layar videonya yang kita buat, nanti kita bisa play dan lain-lain. Kemudian yang di bar ini kita bisa ada rekam audio dan memasukkan musik. Yang paling bawah itu adalah layar-layarnya, itu yang gambar untuk yang video dan yang suara.
Semakin menarik bukan? Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Video yang kita buat pasti ada openingnya. Kemudian di setiap video kita itu pasti ada konten-konten yang kita buat berbeda satu sama lainnya. Setelah itu di video kita juga ada endingnya. Nah, ini kan polanya selalu sama. Jadi kita harus membuat template. Nah, template yang kita buat ini bisa digunakan untuk video-video kita berikutnya. Nah, kalau kalian lihat di video-video saya sebelumnya, bahkan dari saya membuat video, saya selalu membagi menjadi 3 bagian, yaitu tadi yang saya sudah sebutkan, opening, kemudian ada konten, dan ada endingnya. Nah, di opening ini saya menggunakan judul aja, jadi judul video yang saya buat, saya buatkan sebagai opening, dan juga berikutnya adalah request untuk subscribe. Jadi di setiap video saya untuk beberapa video belakangan ini, saya buatkan untuk request subscribe-nya. Kemudian setelah itu saya juga memasukkan suara permintaan subscribe dengan suara saya sendiri yang saya rekam untuk digabungkan dengan video subscribe tersebut. Nah, setelah itu ini juga tidak lupa saya menggunakan background putih ya untuk dasar dari video subscribe tersebut. Kemudian berikutnya endingnya. Endingnya ini saya download ya. Jadi sudah ada ending video yang bagus-bagus saya download dan juga ini free. Kemudian di sini ada video yang akan dicantumkan dan subscribe untuk channel saya pada saat ending. Tidak lupa juga saya masukin audio musik ya, musik yang saya download dari bensound.com yang membuat endingnya serasa lebih menarik aja buat saya. Oke, mungkin ini sekian dari saya. Jika ada pertanyaan kalian bisa komentar di bawah. Kemudian untuk berikutnya saya akan buatkan secara terpisah bagaimana cara membuat openingnya, bagaimana cara menggabungkan dengan konten, dan bagaimana cara membuat endingnya. Tidak lupa tuh ada yang menggunakan green screen-nya juga tuh untuk video saya yang tadi ya, yang saya tunjukkan untuk opening video dari subscribe tersebut. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Jangan lupa tonton konten ini dan terus dukung konten ini supaya saya lebih aktif lagi untuk membuat video-video berikutnya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Sampai jumpa di video. Di sini saya sudah menyiapkan videonya, saya tarik dulu ke bawah. Nah, kemudian saya keep project setting pakai yang 1920, 1080, 25 fps. Kemudian di sini saya cari untuk start mulai Filmoranya. Sebentar, posisinya digeser lagi. Oh, ini saya zoom dulu berarti ini. Sebentar. Nah, ini saya zoom. Kemudian saya coba geser ke kiri. Nah, itu udah habis gambarnya. Oke, dari sini berarti. Nah, dari sini saya cut. Oke, kemudian yang ini saya delete. Nah, kemudian saya cari lagi untuk endingnya. Jadi logo ini habisnya di mana nih? Oh, ini dia sekitar 12. Oke, bentar. Oh, di sini saya zoom lagi. Kemudian saya geser ke sini. Sampai dia 0, sampai dia habis gambarnya. Oke. Saya cut, yang sebelah kanan saya delete. Oke. Nah, saya sudah punya untuk opening videonya. Jadi ini akan saya minimize dulu sebentar. Ini akan saya geser ke posisi paling depan dari video yang saya buat. Ini kok banyak banget ya ke zoom ya. Geserin lagi. Ini totalnya ada berapa menit nih? Sorry, nggak nyampe menit sih, hitungan detik doang. Oke, kemudian langsung ke titles. Di titles ini banyak opsi template-template yang bisa digunakan ya. Ini kalau yang included nih berarti semua template yang ada. Saya pilih yang opener. Nah, saya pilih salah satu aja. Nah, ini kita bisa langsung play. Nanti jadinya kayak apa sih gitu. Nah, ini yang kedua contohnya. Kita membuat header seperti apa. Awalnya saya membuat opening video untuk yang video-video yang awal saya seperti ini nih. Cuman lama kelamaan saya berpikir saya masih pemula. Kalau saya buat yang kayak gini-gini orang juga nggak bakalan nonton untuk openingnya. Jadi saya buat sesimpel mungkin, jadi langsung ke videonya aja. Tapi saya persimpel dengan menampilkan judul dari video tersebut. Nah, nanti kalau kalian lihat nih saya pakai salah satu gambar ya yang apa namanya, yang simple, yang ya saya bilang sih lebih simple sih daripada yang video-video youtuber yang udah banyak banget subscribernya. Oke,
saya pilih titles. Nah, di titles ini juga banyak opsi-opsi yang menarik ya, template yang bisa kalian gunakan. Contohnya ini yang default title, ini diam aja sih, nggak ada animasinya. Kalau yang title 27 ini ada animasinya ya tadi ya. Nah, saya menggunakan yang new concept. Untuk yang titles ini itu juga banyak yang baru-baru ya, jadi kalian bisa gunakan untuk yang standarnya. Nah, karena saya menggunakan yang lower third, jadi ini saya pilih dulu. Kemudian di sini juga banyak opsi ya yang bisa kita gunakan. Nah, saya menggunakan ini karena ya untuk opening saya punya video, karena ini lebih mudah. Maksudnya lebih mudah itu jadi orang lihat itu lebih simple. Jadi video, terus di atasnya itu saya tempel langsung title videonya. Nah, ini kalau kalian lihat ini adalah apa namanya yang saya gunakan di video saya belakangan ya. Jadi ini saya menggunakan yang new lower text ini yang nomor 12. New lower third yang 12. Nih kalau mau pakai tinggal di drag ke bawah. Nah, ini ketika kita drag ke bawah tadi itu akan menjadi satu layer video baru lagi. Nah, di sini kemudian nanti teksnya bisa kita ganti-ganti nih. Nah, ini kalau kita coba jalanin sebentar, ini adjust height-nya saya small. Tujuannya apa? Supaya lebih ramping aja. Jadi display yang paling bawah ini bisa sedikit lebih luas. Oke, kemudian ini saya coba ganti title-nya dulu. Salah. Di bawah ini diklik dulu, baru bisa diganti title-nya ya. Oke. Nah, di sini kita bisa ganti title sesuai yang kita inginkan. Di sini saya akan menuliskan merekam layar laptop atau PC dengan Filmora 9. Delay ya tulisannya. Laptop saya lagi lemot nih. Oke, kemudian kalau udah ini langsung di drag aja. Saya mau kecilin. Nah, jadi kalau mau kecilin tinggal kita pilih aja ya teksnya, kemudian kita size-nya kita sesuaikan. Ini dengan kepanjangan kayak di aja deh. Di Filmora 9. Oke, ini saya kecilin lagi. Oke. Udah. Ini kemudian saya kecilin juga untuk background di tulisannya ya. Ini ukurannya oke segini. Sebentar, ini kita ukur pas-pasin dulu aja. Oke. Ini kita memang harus sesuaikan juga ya, maksudnya ya sesuai dengan keinginan kita aja. Misalkan nanti ini kegedean atau kekecilan untuk ukuran teksnya ataupun background dari teksnya ya. Kemudian kalau udah, nah ini kita juga bisa bisa geser-geser untuk background teksnya. Jadi nanti kita bisa sesuaikan dengan tingginya, dan di sini juga nanti ada fasilitas safe zone. Artinya safe zone itu untuk posisi yang aman lah untuk kita bisa nanti ditampilkan di YouTube untuk seperti apa bentuknya gitu. Oke, ini saya sambil mikir mau diapain lagi. Jadi sabar dulu ya, ini sebentar. Memang untuk mengedit itu butuh ide-ide yang cukup oke lah untuk biar maksimal hasilnya. Ini kemudian saya double klik, di sini klik kanan duration, saya pendekin durationnya karena 5 detik cukup panjang ya. Saya bikin 3 detik aja, jadi di 3 detik awal itu akan memunculkan tulisan ini. Oke, nah yang tadi saya info ya, background ini bisa digeser-geser atau kita bisa bisa sesuaikan ukurannya sesuai dengan kebutuhan kita. Ini kebetulan nih kalau di show harusnya kegedean sih, karena ini aja sudah lebih dari setengah layarnya ya. Nah, kemudian di sini, kemudian ini kita maximize dulu untuk melihat bagaimana size dari teks tersebut ya, atau title tersebut. Nah, ini coba kita sesuaikan lagi ukurannya untuk background dari tulisannya tersebut. Saya agak kecilin. Kemudian, saya turunin sedikit. Nah, kemudian ini ada yang gambar PC
lokasi, ya ini gambar monitor, kemudian bukan zoom level, show safe zone. Nah, dengan show safe zone ini kita bisa ngeliat nih apa batas aman dari video kita ini gimana. Jadi ini saya coba geser supaya nanti nggak ketutupan tulisan atau ketutupan sesuatu ya. Jadi masih bisa terlihat dengan baik untuk full screen videonya. Nah ini saya juga sesuaikan untuk background dari tulisan tersebut dan tulisannya sendiri. Ini saya ukur kembali, saya kecilin fontnya. Dan ini kurang lebih sudah ada setengah dari layar video yang saya buat ya. Oke, jadi ini sudah aman sih harusnya untuk ukuran tersebut. Kalau saya maximize nggak terlalu besar banget, nggak terlalu kecil juga. Jadi untuk ditonton masih enak. Oke, kemudian saya coba jalanin kembali ya. Nih saya jalanin manual. Oke, sudah sesuai. Kemudian saya save dulu. Kemudian saya maximizein dan saya coba run. Saya coba jalankan ya, saya coba play. Oke, dari awal. Oke. So far sih sudah oke ya untuk opening video ini yang saya buat. Jadi kurang lebih seperti itu caranya. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan juga nanti di bawah ya. Jadi ini sudah saya bilang sih sudah cukup oke untuk buat openingnya. Kalian bisa buat sendiri sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Oke, mungkin sekian dari saya. Jika ada pertanyaan bisa langsung di komentar di bawah. Dan ditunggu untuk selanjutnya saya akan menggunakan green screen untuk lanjutan dari video saya tersebut. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video sebelumnya saya sudah menunjukkan bagaimana cara membuat opening untuk judul video. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan green screen video. Pertama, kita pilih filenya terlebih dahulu. Ada di media ya yang tadi saya tunjukin media filenya. Nah terus di sini saya pilih filenya dulu, ini yang green screen ya. Jadi saya menggunakan green screen video yang sudah ada yang saya download juga, dan ini kemudian saya tarik ke bawah untuk videonya. Ini jadi video untuk ajakan untuk subscribe ya. Jadi di tiap video saya ada ajakan untuk subscribe. Nah ini saya drag aja langsung ke layarnya video. Nah ini saya sambung dengan video yang saya buat sebelumnya. Oke, saya masukin ke layar 2. Nah ini ya, subscribe dan klik loncengnya. Nah kemudian setelah itu saya insert lagi untuk backgroundnya. Background untuk ini saya juga sudah buatkan juga. Ini warna putih ya backgroundnya. Ini saya taruh di bawahnya dari di bawah layar dari si green screen tersebut. Nah ini ya, jadinya seperti ini. Oke, nah kemudian ini karena kurang panjang yang putihnya, itu kita bisa tarik lagi, kita samakan durasinya dengan si green screen-nya tersebut. Nah, seperti ini contohnya. Setelah itu, kita klik yang green screen ini, kita ukurannya kita kecilin. Nah, itu selera aja sih, maksudnya gimana kalian aja, pasnya gimana untuk video-video kalian yang dibuat ya, untuk ukuran green screen-nya. Kemudian ini saya taruh tengah-tengah. Nah, ini saya pasin di tengah-tengah. Nanti kalau misalkan masih kurang juga bisa. Kemudian kita klik di sini. Kemudian di sini ada chroma key. Saya centang. Kemudian tolerance-nya ini nanti saya sesuaikan. Nah, ini kan masih ada abu-abu nih. Nah, tolerance-nya saya naikkan. Ini tolerance ini saya naikkan menjadi 100%. Kita coba 100% dulu ya. Ini kalau kita lihat masih ada kasar nih, masih rada kasar. Si merah-merahnya ini masih kelihatan kasar ya. Nah, ini kita juga bisa balikin lagi nih, kita sesuaikan kembali. Kita mau berapa persen untuk video yang kita buat, khususnya untuk yang green screen ini. Ini diklik lagi. Kemudian toleransinya nih bisa saya kecilin kembali karena ini masih terlalu kasar. Sorry, saya save dulu sebentar. Oke, bentar. Saya pasin dulu. Saya coba play dulu ya. Jadi tujuannya saya maksimas ini, jadi nanti kelihatan nih nanti hasilnya kalau di videonya diperbesar itu seperti apa. Terutama ketika sudah diupload. Ini kemudian tunggu sebentar. Nah, ini dia. Nah, kan masih agak pecah nih.
gambarnya dan terlalu besar juga untuk ukuran subscribe-nya ini. Saya klik kembali untuk yang video untuk yang green screen ini. Saya kecilin dulu deh. Saya klik dulu, kemudian toleransinya saya kecilin. Jadi 80 70 kali ya. Sebentar. 60 70-an kali ya. Oke, 70. Kemudian untuk ini saya oke dulu. Coba saya play kembali. Harusnya sudah sedikit agak smooth sih. Nah kan sudah sedikit agak smooth kan, jadi nggak pecah-pecah gitu. Nah paling ukuran ininya saya kecilin nih. Nah ini saya kecilin, kemudian saya taruh di tengah kembali. Oke, nah sudah sip. Nah setelah itu kalau udah saya coba play kembali. Nah ini udah oke. Saya merasa ini sudah oke ya. Jadi sudah halus juga sih. Kemudian kalau sudah, ini nanti bisa kita langsung tes aja. Pastikan lagi. Nah, pastikan lagi kalau memang sudah oke, nanti kita bisa lanjut proses untuk selanjutnya. Jangan lupa like dan komen videonya jika ada pertanyaan. Sampai ketemu di video berikut. Di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat title, kemudian memasang green screen, dan sekaligus pasang backgroundnya ya. Nah ini ya saya coba jalankan. Jadi kita di video sebelumnya sudah belajar membuat title, memasukkan video, kemudian kita menggunakan video green screen dan memasang background latar belakangnya. Nah sekarang saya akan memasukkan suara saya sendiri yang saya sudah rekam sebelumnya untuk ke video yang khususnya untuk yang subscribe ini. Nah ini saya pilih filenya dulu ya. Ini recordnya itu M4A untuk format filenya ya. Jadi saya sudah rekam sebelumnya, saya open. Untuk cara perekaman nanti saya ajarkan di video yang terpisah. Nah kemudian ini saya drag ke bawah. Sorry, ini tadi saya putar dulu suaranya. Ini saya drag ke bawah ke yang gambar musik ini nih. Nah kemudian saya coba putar suaranya. Kemudian setelah itu saya akan cut suara saya. Sebentar, ini saya geser dulu. Nah ini di sini saya ngambilnya, tapi jangan lupa. Nah di sini berarti oke, deket sini. Oke. Nah ini saya cut. Nah udah oke di sini. Sip. Saya cut. Oke saya cut. Nah saya delete. Kemudian saya ngambil belakangnya nih. Kan tapi subscribe dulu channel ini dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari saya. Terima kasih. Tunggu bentar. Nah, oke. Saya potong di sini, coba bentar. Saya geser kira-kira. Oke, ini saya delete. Kemudian saya pasin sama videonya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Ini saya kira-kira dulu aja. Jadi nanti harus pas dengan ketika klik dan lonceng. Oke, bentar. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini. Oke. Sudah oke sih, cuman perlu dipasin lagi nih sebentar. Sorry, bentar. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini, klik loncengnya untuk mendapat. Oke, ini kayaknya saya perlu panjangin sedikit. Sorry, bentar. Nah, ini yang bagian lagunya ya. Yang bagian audionya ya. Saya panjangin sedikit supaya dia ketukannya pas nih. Subscribe dulu channel ini. Ting. Nah. Untuk mendapatkan notifikasi. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau masih belum pas, kita bisa sesuaikan. Jadi saya di sini saya merekam suaranya dulu, kemudian saya akan edit dan saya akan pas-pasin ya, istilahnya kayak ngepasin dengan videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari saya. Nah ini untuk ngepasin ini memang butuh kita butuh feeling sih sama kreativitas kita sendiri aja. Gimana cara ngatur posisi yang terbaik untuk yang
audionya terutama, apalagi kalau ini saya videonya udah ada, audionya itu menyusul atau saya mengcrop dari video-video saya atau suara-suara saya yang lain yang akan digabungkan ke dalam konten yang video ini. Oke, sebentar, saya coba lagi. Klik loncengnya. Ini harus dipasin kembali. Ini saya coba geser. Kemudian ini kayak perlu dipanjangin lagi nih. Bentar ya. Dipanjangin dulu. Oke, nah. Di play ulang nanti. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini dan teng. Nah, oke, sip. Kayaknya sih sudah oke. Iya, kurang lebih seperti itu ya untuk cara pembuatannya. Ini saya coba save dulu. Jadi kalian kalau ingin bertanya, silahkan komentar di bawah karena ini video ini akan terus berlanjut ya. Jadi saya akan mencoba mengajarkan apa sih yang saya pelajari, apa sih yang saya buat di video saya, supaya kalian juga bisa menggunakannya. Nah ini saya bisa mengatur suara tersebut ya. Saya bisa kencangkan suaranya, jadi saya bisa atur juga dia punya volumenya. Jadi bisa, misalkan saya ngomongnya kecil di mic-nya, saya bisa kencangkan pada saat saya mengedit video tersebut. Oke, mungkin sekian informasi dari saya. Saya tunggu kalian di video-video berikutnya, komentar-komentar kalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Nah, kalau kalian sudah nonton video-video saya dari part 1 sampai part 6, ini adalah bagian pembuatan ending video di setiap konten video saya. Nah, jadi saya sudah ajarkan ya dari part 1 sampai part 6 itu untuk cara-cara membuat yang tadi saya jalankan tersebut. Nah, saya sekarang mau import file lagi. Di sini saya sudah menyiapkan video ending. Nah, ini saya pilih filenya, kemudian saya open. Nah, saya coba jalankan terlebih dahulu ya, sebentar. Ini kenapa ada ini? Nah, oke. Ini saya coba jalankan dulu. Jadi ini adalah end of video dari setiap konten saya. Ini saya tarik ke bawah ke bagian yang videonya. Kemudian ini saya coba jalankan ini kembali. Oke, sebentar. Nah, ini animasinya seperti ini aja ya. Kemudian untuk yang ada di sini adalah video-video saya yang nanti saya tampilkan, dan di sini adalah subscribe channel ini. Jangan lupa subscribe. Oke. Nah, kemudian ini saya akan pasang di posisi yang paling belakang aja karena di sini memang dia posisinya adalah di ending. Jadi ini saya taruh di belakang aja. Nanti di tengah-tengah ini adalah video yang atau kontennya itu sendiri. Jadi di antara opening dan ending untuk videonya tersebut. Cukup mudah bukan? Jadi kalian bisa langsung coba dan praktekkan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di Sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan refreshment dulu nih sedikit tentang apa yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Nah, saya sudah mengajarkan bagaimana cara membuat title di video opening, kemudian menambahkan video, kemudian membuat green screen dan background putihnya, serta menambahkan suara yang sudah direkam sebelumnya. Kemudian saya juga sudah menunjukkan cara membuat ending video. Sekarang saya akan menambahkan musik di ending videonya tersebut. Oke, pertama yang kita lakukan adalah, ini adalah yang videonya, yang bawah itu adalah yang musiknya ya, yang gambar not balok itu tuh, yang di bawahnya. Nah, di sini saya akan masuk ke menu import, kemudian pilih import media file. Kemudian setelah itu saya pilih file yang sudah saya download. Ini saya download di benson.com ya. Nanti saya kasih info websitenya. Oke, kita coba dengarkan dulu. Nah, ini adalah kurang lebih adalah lagu yang saya download di benson.com. Kalian juga bisa mendownload banyak lagu di sana. Nah, ini websitenya benson.com. Royalty Free Music by Benson. Nah, di sini saya download nih banyak jenis genre musiknya ya, yang kalian bisa download di sini. Ada yang free, ada yang berbayar juga. Oke, kalian bisa lihat nih halamannya juga cukup banyak di sini. Oke, sekarang kita balik lagi ke Filmora-nya terlebih dahulu untuk melanjutkan. Nah, setelah itu ini saya perkecil terlebih dahulu karena ini lagunya cukup panjang ya. Oke, ini saya masih kecilin dulu sampai kurang lebih sekian. Oke, ini saya drag ke bawah
ke yang gambar not balok itu ya, layarnya, layar 1 yang gambar musik. Nah, kemudian saya kecilin lagi karena masih kurang. Nah, oke, kurang lebih segini. Kemudian saya coba play. Nah, ketika saya play ini, kita bisa dengarkan musiknya. Kemudian, ini kan terlalu panjang nih. Nanti saya akan potong sampai ke besar video, sebesar klipnya tersebut, ending klipnya tersebut. Nah, oke, sebentar. Saya geser lagi biar pas aja, enak lihatnya untuk editnya. Oke, ini berapa ya? Coba speed and duration. Durationnya, oh nggak kelihatan di sini. Durationnya dari sini aja deh. Ini saya kecilin dulu. Nah, 20 detik poin 16. Oke, kurang lebih sekitar 20 detik ya untuk ending musiknya. Oke, coba kita play dari awal. Langsung kita lompat ke akhir. Nah, ini kan sama nih, jadi belum ada habisnya. Nah, itu ada yang gambar kecil tuh, seperti ini bentuknya. Kemudian kita drag tarik ke sana. Itu menandakan musik itu akan diputar dari kiri besar sampai ke kanan, makin lama makin hilang suaranya, makin mengecil dan makin menghilang. Ayo coba kita dengarkan. Oke, kita dengarkan musiknya. Makin ke kanan makin kecil, dan lama-lama menghilang suaranya dengan sendirinya. Oke, itu gunanya tadi yang gambar tadi. Aduh, apa yang namanya saya juga nggak tahu tuh. Nah, ini saya stop dulu, saya pause. Oke, kurang lebih sekian penjelasan dari saya tentang tentang membuat atau mengedit video ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanyakan di komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Oke, kita mulai untuk membuat project baru. Ini aspek rasionya yang 16:9 ya, yang saya akan gunakan. Kemudian kita klik new project. Nah, setelah masuk new project, ini akan masuk ke tampilan utamanya ya. Langsung klik record PC screen. Oke, di sini saya akan merekam layar laptop yang saya gunakan ini. Nah, di sini untuk Wondershare Filmora screen ini kita bisa pilih di sini. Ada yang full screen, ada yang custom, kemudian ada yang target window. Untuk yang full screen itu resolusinya 1920 kali 1080. Kemudian untuk yang custom kita bisa tentukan nih ukurannya sesuai yang kita butuhkan. Untuk target window itu kita bisa tentukan sendiri juga untuk ukuran window-window kecil yang akan kita rekam layarnya juga. Oke, contohnya seperti yang di bawah ya. Nah, ini saya akan kembalikan ke full screen terlebih dahulu. Kemudian di sini saya speakernya saya matikan juga, dan mikrofonnya nanti juga saya matikan. Oke, tinggal diklik aja logo ikonnya, dan di sini juga saya klik logo ikonnya. Jadi suara dari speaker dan dari mikrofon tidak akan kerekam. Kemudian saya klik setting. Nah, di setting ini ada pilihan save to. Save to ini saya akan nge-save file yang saya record tersebut di mana. Kemudian untuk frame rate-nya standarnya 25 fps, itu bisa sampai maksimum 60 fps. Saya pakai yang 25 fps. Untuk quality-nya saya menggunakan yang better. Kalian bisa pilih ada good, better, dan best. Tentunya filenya akan berbeda ukuran size-nya. Kemudian untuk record timer ini kita bisa stop recording after jam, minute, dan second. Kemudian untuk mouse ini kalau saya centang dia akan ada warna-warna ini nih sesuai dengan warna yang saya pilih nih. Ini kalau dicentang ada suara mouse kliknya, kemudian F10 untuk pause resume, F9 untuk start stop. Dan ini saya langsung klik tombol merahnya untuk mulai record screen-nya. Oke. Nah, untuk memulai record screen ini saya akan menggunakan salah satu video yang saya sudah siapkan. Ini saya sudah punya template-nya ya. Jadi untuk opening segala macam saya sudah buatkan sampai endingnya. Nah, ini dari mulai openingnya, kemudian di sini ada title, kemudian dari video openingnya, kemudian setelah itu sebentar ini saya drag lagi. Ini ada green screen-nya. Ada green screen untuk subscribe, kemudian ada white background-nya, dan permintaan atau kata-kata saya untuk separate ya record suaranya. Untuk endingnya ada tambahan video dan subscribe dan suara musik no copyright. Nah, sekarang kita akan memasukkan video yang direkam saat ini. Yang kita rekam ini adalah video yang kita gunakan untuk kita masukkan ke dalam video tersebut.
Untuk record screen-nya akan saya stop terlebih dahulu, itu kita pencet tombol F9 saja. Nah, jadi saya pencet F9 aja, dia akan ngebentuk satu file recording baru ya, yang feed underscore tanggal dan lain-lain itu. Formatnya MP4. Nah, ini ya, ini saya coba putarkan dulu videonya. Oke, jadi ini yang tadi saya record ya. Saya nge-record screen yang akan saya gunakan untuk video yang saya akan masukkan ke dalam video yang saya buat ini. Oke. Nah, ini saya drag ke bawah di layar satu untuk yang video. Saya coba jalankan dari awal sampai akhir. Nah, oke. Kemudian di sini akan saya pindahkan, saya akan masukkan ke dalam di antara opening dan endingnya. Jadi cukup mudah bukan cara menggunakan record screen di Filmora? Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa di video berikut. Oke, sebelum masuk ke topik pembahasan, sebelumnya saya sudah membuatkan video-video opening ya. Sorry sebentar, ini saya save dulu. Nah, video-video opening dan ending serta merekam layar. Nah, itu kalian bisa nonton di video sebelumnya. Ini saya akan tunjukkan pertama, itu yang openingnya. Oke, ini ya, merekam layar laptop judulnya. Kemudian ada videonya, openingnya, kemudian ada green screen dan white screen untuk backgroundnya, merekam suara saya. Kemudian ada apa namanya video yang saya rekam layarnya, kemudian ending ya menggunakan klip yang sudah tersedia di internet dan suaranya juga. Nah, di sini saya punya dua video yang sebelumnya saya sudah buat juga. Nah, ini akan saya grupkan dua video ini. Oke, nah caranya diklik aja dua-duanya, pencet Ctrl, dua-duanya, kemudian kita klik kanan. Kemudian kita klik grup. Nah, atau Ctrl G ya shortcutnya. Ketika kita klik grup ini, nah dia akan ngegrupin dengan warna hijau itu tuh. Jadi akan satu kotak. Nah, ini ketika kita geser ke atas, dia akan pindah bersamaan. Kita geser ke kanan. Nah, dia juga akan pindah bersamaan. Nah, ini saya balikin dulu. Oke, kemudian ini akan saya cut videonya. Nah, saya cut di sini. Nah, dia akan ada opsi nih. Dia kan digrupin nih. Nah, ini akan selalu ditanyakan ungroup atau keep group. Kalau di keep group, kita coba aja ya opsinya kalau kita keep group. Nah, dia akan kepecah. Tapi ketika kita pindahkan videonya, dia akan tetap ngikut. Gitu. Oke. Ini saya Ctrl Z dulu, saya undo dulu. Nah, kemudian saya undo, kemudian saya ungroup. Salah, bukan ini. Ungroupnya di sini, di cut dulu, kemudian ungroup. Nah, ini maksud saya. Jadi dia akan kepecah menjadi 3 bagian video ya. Nah, itu perbedaannya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe juga ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video. Oke, sebelum masuk ke topik pembahasannya, sebelumnya saya sudah menyiapkan videonya ya dari openingnya, kemudian di sini juga ada apa namanya title-nya, kemudian ada videonya, ada green screen, dan juga ada white screen untuk background green screen tersebut, dan juga ada pengisi suara saya yang saya buat. Kemudian ini ada videonya yang sudah saya group, itu caranya ada di video sebelum ini. Kemudian ada endingnya ini plus musik no copyright. Nah, sekarang saya akan membuat transisi antar video menggunakan transition yang sudah ada di Filmora. Nih ya di yang saya lingkarin ini. Oke, nah di sini ada 3 bagian yang saya menggunakan transisi. Apa sih transisi antar video itu? Nah, kita bisa ngelihat ya, ini yang menjadi favorit saya sudah favoritkan. Jadi perpindahan antar video itu kita bisa atur, misalkan model-modelnya seperti ini nih. Contohnya yang basic ya. Nah, ini yang basic contohnya ada dissolve, kemudian ada cube. Kita double klik aja, kita bisa ngelihat nih modelnya seperti apa. Nah, muter seperti itu. Kemudian ada bar, kita juga double klik kembali. Kemudian ada yang model 3D nih, model 3D kita double klik juga. Nah, itu seperti itu. Contohnya ini lagi. Oke, ini banyak sekali ya. Jadi kalian bisa coba nih nanti double klik kembali, kita bisa ngelihat. Kemudian ini ada yang ripple and apa nih? Bentar, saya perlebar dulu. Nah, ini bentar ripple and ini bentar. Oke. Nah, dissolve ternyata. Oke. Nah, contohnya saya double klik langsung. Oh, modelnya seperti itu. Kemudian ada speed blur juga. Wah, cepat dia pindah geser ke kanan.
ke bawah, kemudian ada warp ya. Nih, oh ini pindahnya perlahan. Kemudian ada warp, zoom, kemudian dan lain-lain juga. Kemudian ada lifestyle nih contohnya nih. Nah, tuh model-modelnya tuh banyak. Oke, nah yang lainnya nanti bisa kalian coba. Kemudian ada yang slideshow, ini sederhana ya, model slideshow aja. Nah, ini kemudian untuk yang bawahnya slideshow dari tadi yang atas mulu ya. Nah, ini juga benar. Sekarang yang linear. Nah, yang linear ini agak menarik sih. Jadi berwarna-warni ya. Kita bisa coba linear 1, 11, terus kemudian ini contohnya yang 24, contohnya kemudian ini ada yang 25. Nah, ini banyak sekali, nanti kalian bisa coba masing-masing ya untuk yang linear tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah plane shape. Di sini ini juga unik nih. Banyak juga yang bagus-bagus di sini yang kalian bisa gunakan. Oke, ini yang terakhir untuk yang plane shape, kemudian ada plane shape 5. Oke, untuk yang kemudian selanjutnya, oke, untuk yang lainnya kalian bisa coba. Nah, ini yang menjadi favorit saya. Jadi di sini contohnya yang di solve ini saya pakai di opening. Kemudian ini saya jarang pakai. Yang ini pixelate ini saya pakai di opening juga. Nah, yang ini di ending, yang ini jarang saya gunakan. Oke, sekarang kita balik ke videonya. Saya akan pasang yang pertama untuk yang di opening. Biasa saya gunakan ini ya, pixelate ini. Ini saya drag langsung ke antar videonya yang saya akan gabungkan. Kita coba play. Nah, dia akan kotak-kotak gitu. Nah, kemudian di ending dari opening tersebut, saya juga tambahkan transisi untuk yang dissolve. Oke, saya pindahkan, saya drag juga. Nah, dia kan agak smooth tuh pindahnya ke video berikutnya. Oke, kemudian di posisi yang terakhir, nah di sini saya juga pasangkan ini yang page scroll ini. Oke, saya taruh di sini, kemudian saya play. Nah, oke, langsung seperti terlipat seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk cara memasang transition antar video. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video berikutnya. Oke, di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan efek video yang sudah tersedia di Filmora 9 ini. Cukup menarik bukan? Jadi terus saksikan ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini dan klik loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari saya. Terima kasih. Oke, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, sebelumnya di video-video sebelumnya saya sudah mengajarkan beberapa cara untuk yang pertama yaitu membuat judul, kemudian ada saya menggunakan video opening, kemudian ada green screen dan saya menggunakan background white-nya dan juga saya memasukkan suara ya, memasukkan suara ke video green screen tersebut dan ada transition antar video yang saya sudah tunjukkan dan ini adalah grouping video. Kemudian ini ada transition juga. Ini saya membuat ending video dengan klip yang sudah ada dan saya memasukkan musik no copyright. Oke, langsung ke pembahasan berikutnya. Saya akan menunjukkan bagaimana cara menambahkan efek-efek yang ada di Filmora 9. Nah, di sini saya klik tab yang efek ya. Nah, di sini ada beberapa filter, kemudian ada overlays, kemudian ada utility, kemudian ada LUT. Nah, saya contohin untuk yang filter ini. Nah, ini saya double klik aja. Nah, ini filternya seperti itu ya, seperti film-film jadul. Nah, ini juga hitam putih. Kemudian saya cari yang di bawah aja. Ya, ini sebentar. Ini kotak atau persegi panjang yang dibagi, yang di split menjadi 4 screen ya. Kemudian contoh lain mana ya? Oh ini overlay aja deh. Yang itu adalah masuk kategori filter. Kemudian yang overlay ini contohnya ya. Nah, di videonya sebentar lagi loading. Oh, tidak bergerak, double klik ulang. Nah, seperti ya kayak film-film rusak gitulah. Strong glitch namanya. Kemudian ada Aqua 1. Nah, ini keren juga nih kalau buat efek-efek video. Tapi kalau saya pakai tutorial sih saya nggak pakai yang kayak gini-gini ya. Saya pilih yang menggunakan efek-efek yang simple. Nah, kalian juga bisa mencoba nih, banyak sekali yang bisa kalian coba untuk yang standarnya Filmora ya. Nah, ini utility. Nah, ini contohnya, ini mosaic nih, jadi kayak ngeblurin gitu. Kemudian ini ada border, ini borderin video, ini seperti yang menarik nih. Mungkin saya akan gunakan yang ini aja, simple. Kemudian untuk yang LUT ini ada 007 series.
kemudian ada Cool Film, kemudian ada Star Wars. Nah, ini contoh-contoh aja. Nah, di sini saya akan memilih, sebentar, ini saya taruh di, bentar, enaknya saya pakai efek yang kayaknya border tadi deh. Kalau yang border kayaknya saya lebih pilih ke semua videonya ya, saya borderin aja sekalian. Bentar. Ini oke, saya pilih ke, bentar, ini saya masukin ke depan dulu. Saya oke. Kemudian di sini saya pilih utility, kemudian saya pilih border. Nah, ini saya double klik lagi. Oke, contohnya kurang lebih seperti itu. Nah, ini harus dipasang di layar atasnya ya. Jadi di layar paling atas dia akan menimpa video kita. Oke, nah ini saya pakai layar ketiga. Kemudian ini saya tarik sampai ujung. Sampai sini apa sampai ujung ya? Ujung aja deh. Oke, sampai ujung ini saya tarik. Kemudian ini saya klik. Kemudian saya pilih di sini ada color start sama end. Nah, ini apa seperti gradasi warna sih. Ini saya contohin, pilih warna. Ini warna apa ya? Kok kayak putih tapi agak hijau-hijau gitu. Nah, itu dia. Ini seperti gradasi warna ya. Jadi apa? Dia yang atasnya hijau, yang bawahnya putih. Seperti itu contohnya. Kemudian kalau sudah, sebentar. Oke, dia, oh ini kok nggak berubah ya? Saya kira dia akan berubah warna. Ternyata dia hanya stuck gitu aja, bawah putih, atasnya agak hijau muda gitu. Saya reset dulu deh. Saya belum tahu. Kemudian ini ada size, ini size bordernya ya. Saya pakai yang tipis aja, paling 1 cukup harusnya ya. Oke, ini 1. Kemudian blurnya. Ini kalau dia dibuat efek ngeblur ya, jadinya tidak terlalu solid warnanya. Kemudian saya pilih 1 aja, 0 aja deh. Saya benar-benar kotak itu aja. Solid. Kemudian opacity-nya ini ketebalannya ya. Ketebalannya saya pakai berapa nih? 50% kayak gimana nih? Bentar. Kurang lebih cukup. Nanti kalau misalkan ini nggak sesuai akan saya rubah. Kemudian saya, bentar, ini yang direction apa ya? Masih penasaran. Direction ini, bentar, kayaknya nih kalau saya pilih warna. Oh, nah ini warna hijaunya pindah ke kanan nih. Ini pindah ke pojok. Nah ini pojok kiri atas, pojok kiri bawah ya ini. Saya tebelin ya biar kelihatan ya. Nah jadi kelihatan yang hijau itu nih kalau saya klik yang ini. Nah ini pindah lagi nih ke pojok kiri bawah. Ini pojok kanan bawah. Ini pojok kiri atas. Nah itu warna hijaunya ngikutin ya panah tersebut. Nah saya reset dia balik lagi. Nah oke, saya pakai warna putih aja. Ini kemudian opacity-nya saya balikin ke 50. Nah oke, itu kurang lebih tentang cara menggunakan efek di Filmora 9. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa menuliskan komentar di bawah. Jangan ragu-ragu dan terus berkarya. Bagi teman-teman semua, sukses selalu di YouTube Indonesia tahun 2020 ini. Terima kasih, sampai jumpa di video. Oke, pembahasan kita makin lama makin menarik bukan? Nah, oke, kalau kalian terus menyimak, nah ini saya sudah banyak sekali membuat konten-konten yang sebelumnya. Di sini saya menggunakan efek video. Kemudian saya juga sudah mengajarkan cara membuatnya, kemudian ini cara membuat title, kemudian ini cara membuat video opening, dan saya menggunakan green screen serta background white-nya. Kemudian saya juga menggunakan suara, dan ini ada transition antar video, serta di sini ada group, ini juga transition, dan ini ending, dan yang bawah adalah memasukkan musik no copyright. Oke, sudah cukup banyak sekali yang saya ajarkan kepada kalian. Semoga ini berguna. Nah, sekarang saya masuk ke tab elemen. Di sini saya akan menggunakan elemen-elemen video yang sudah tersedia di Filmora 9. Ini banyak ya, contohnya yang love nih. Kalau saya double klik langsung dia akan ada animasi love-nya, kemudian ini yang journey. Ini kalau masih ada panah hijaunya kita harus download dulu ya. Nah, ini ada tentang let's go, tentang elemen travel nih kalau nggak salah. Kemudian ada lagi shape-nya, di sini ada contohnya ini ya, kayak kembang api gitulah. Kemudian ada hand drawn. Nah di sini ada ya seperti gambar-gambar tangan gini.
Kemudian ada badge. Nah, di sini ada approve contohnya kayak gitu. Banyak lagi ya di sini yang kalian bisa gunakan. Kemudian tutorial. Nah, ini yang sering saya gunakan juga sih karena saya memang fokusnya ke tutorial ya. YouTube saya. Kemudian mana lagi bawah ini apa ya? Ini warnanya hitam, jadi nggak kelihatan karena backgroundnya hitam. Ini yang putih coba. Nah, ini panah seperti itu. Kemudian ada web di sini contohnya ya. Ini kasih like jempol. Kemudian ada pets itu ya contohnya ini ada animasi kelinci. Oh ya, animasi kelinci. Kemudian ada emoji. Nah, ini elemen-elemen ini sebenarnya sih jarang saya gunakan sih. Ini ada AR. Nah, karena saya nggak fokus untuk menggunakan animasi-animasi lucu ini karena memang konten saya nggak ke arah sana ya. Oke, saya akan lanjutkan untuk membuat animasi dari atau menggunakan elemen video ini untuk video saya karena saya di tutorial, jadi saya akan menggunakan yang tutorial juga elemennya. Di sini saya akan menunjukkan suatu video di mana saya akan menunjukkan oh itu tuh harus diapain gitu loh. Nah, ini contohnya ini ya. Oh, ini ya saya lingkarin. Oke. Ini saya akan tunjuk menggunakan panah ya atau anak panah di sini animasinya. Kira-kira yang mana yang cocok, yang bagus ya? Ntar sambil saya cari juga. Panah ini. Oh, ini bulat. Oke, ini bagus juga sih. Cuman saya cari yang simple aja. Bentar, oke, turun. Oh, ini hitam. Bentar, coba cari yang lain. Ini warna hitam soalnya. Ntar nggak kelihatan video saya agak-agak gelap itu backgroundnya. Ini kayaknya simple. Coba saya jalanin. Oke, ini oke sih. Ini dia bawah. Oke, kayaknya yang sebelahnya tadi deh. Bentar, bagus nggak ya? Ini juga harus kalian pikirkan ya, kira-kira bagus nggak sih animasi ini kita taruh di video kita. Oke, saya kayaknya pilih yang ini. Ini saya taruh di layar kedua untuk yang video, tepatnya di sini. Oke, jadi nanti ketika saya jalankan, dia menunjukkan lingkaran. Nanti panahnya saya taruh di antara video tersebut. Oke, ini. Oke, saya drag lagi. Ini saya kecilin karena panahnya kegedean. Nah, ini saya geser ke sana. Kalau lurus, bagus nggak ya? Coba dulu deh. Ini kalau saya puter. Terlalu tegak nih. Ntar coba dulu. Kalau nggak nyoba nggak tahu. Kemudian ini kecilin lagi. Saya coba taruh sini ya. Kemudian saya coba. Oke, ini saya coba taruh sini dulu, kemudian saya pindahin ke depan, kemudian saya play. Nah, ini panahnya menuju ke sini, tapi ketutup, kena putih-putihnya jadi nggak kelihatan panahnya sebagian. Oke, sebentar. Saya klik, kemudian saya rotate. Oke, saya geser ke kanan. Geser sedikit. Oke, kurang lebih di sini. Oke, saya pindahin ke depan lagi, kemudian saya play. Nah, ini sebelum saya jalankan, saya coba geser dulu ya. Geser ke kiri. Kemudian ke bawah dikit. Oke, kurang lebih di sini. Kemudian, sebentar. Saya maksimasin. Nah, di sini saya coba jalankan ulang. Sorry, ini nggak bisa. Ini harus di sini. Oke. Nah, kurang lebih sih sudah oke sih untuk posisinya. Jadi ini pengaturan ini juga tergantung dari kreativitas masing-masing. Kalian juga mau menggunakan yang mana itu bebas ya. Jadi mungkin kalian yang lebih kreatif menggunakan animasi-animasi ini bisa lebih mengembangkan YouTube kalian sendiri. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang cara menggunakan elemen video. Jika ada pertanyaan, kalian bisa komentar di bawah. Jangan ragu untuk bertanya dan terus berkarya untuk teman-teman semua. Sukses selalu di YouTube Indonesia 2020. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke, di video sebelumnya saya sudah banyak mengajarkan beberapa tutorial-tutorial yang sudah saya buat. Contohnya adalah yang pertama, ini saya mengajarkan cara membuat atau menggunakan efek
saya menggunakan bordernya ya. Kemudian saya geser dulu sebentar. Ini adalah membuat title di opening video. Kemudian di sini ada green screen, dan ini menggunakan white backgroundnya untuk green screennya. Kemudian saya memasukkan suara untuk green screen tersebut. Dan juga ini transition antar video, serta ini adalah grup video, dan ini saya menggunakan elemen ya untuk elemen videonya anak panah ini. Kemudian ini transition, dan ini membuat ending video ya dengan klip dan memasukkan suara no copyright. Oke, untuk lanjutannya saya akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan split screen di Filmora 9. Nah, ini banyak sekali contoh-contoh split screen-nya. Sebentar ini saya geser, saya pindahkan ke halaman kosong terlebih dahulu karena saya akan membuat video baru. Nah, di sini contoh green screen ini ada dua layar ya, kiri kanan. Nah, ini pemisahnya garis lurus. Nah, ini juga ada nih. Ini yang layar juga kiri kanan cuman agak kecil. Nah, ini ada animasinya saat membuka, itu ada 3 layar. Kemudian ini juga ada 3 layar. Nah, tipenya macam bentuknya masing-masing ya. Sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk membuatnya. Nah, ini saya akan contohkan menggunakan salah satu aja. Kayaknya yang ini menarik sekali dan juga simpel ya. Ini saya taruh di sini, saya taruh di layar 1. Kemudian di sini saya akan advance. Nah, saya pilih yang advance. Nah, saya akan memasukkan salah satu video atau yang ada di sini yang sudah saya siapkan. Ini juga, ini ada image, ada color, ada motion ya untuk tab-tabnya. Nah, ini saya nggak akan mengajarkan detail sih karena sebagai pemula juga saya juga baru mencoba ini, dan ini yang biasa saya gunakan. Contohnya adalah ini adalah contoh saya memasukkan video, itu tinggal di drag saja. Kita mau taruh di mana? Nah, ini yang atau di bawah ataupun langsung di layarnya yang digambar ini ya. Saya contohnya taruh di sini nomor 1. Oke, nah ini saya klik, kemudian ini saya kecilin ukurannya sesuai dengan apa yang akan kita show. Nah, ini saya akan menampilkan satu layar, jadi saya akan pasin untuk ukuran layarnya. Oke, kemudian saya coba attach satu lagi. Ini saya masukin yang kedua. Ini sama ya, saya bisa langsung drag ke samping sini atau ke bawah juga bisa. Kemudian saya klik dan saya kecilin lagi, saya minimize lagi zoomnya. Oke, ini kayaknya kurang ke kiri. Ini bisa digeser nggak ya? Sebentar. Oh bisa, ini bisa digeser ke kiri. Jadi saya bisa ngepasin ukurannya juga. Nah, kalau udah, kemudian ini sebentar, ini yang garis tengahnya nggak bisa ditipisin ternyata. Sebentar, transform ini, oh bukan. Ini transform ini, oh sama nih scale-nya ya. 50%. Oh, ini sama aja sih yang tadi saya klik langsung. Kalau yang ini lebih pilih di sini atau bisa diketik tuh berapa persennya. Ini saya langsung ketik 50%. Nah, dia udah pasti 50%, ini juga 50%. Oke, jadi bisa pakai yang ini ya. Nah, ini audio jika ada audio di video tersebut. Kalau nggak ada ya udah nggak usah. Kemudian ini color, ini warnanya sih, warna dari video tersebut saya defaultin aja. Ini motion untuk animasinya, nah, nggak usah saya pakai juga. Oke, kemudian untuk langkah selanjutnya, ini saya coba jalankan. Nah, dia akan jalan kiri kanan videonya masing-masing ya, sesuai dengan video yang saya sudah buat tersebut. Ini sebentar nih, saya coba minimize. Oh, ini kepanjangan nih yang pertama nih. Ini saya samain aja deh. Kurang lebih 1 menit. 1 menit ya, kurang lebih 1 menit videonya. Oke, kemudian ini kalau sudah, ini fit split screen duration. Oke, ini saya nggak tahu buat apa. Jadi saya centang aja lah. Untuk saat ini saya belum mengetahui detailnya karena juga saya masih belajar, coba-coba dulu. Ini saya oke. Nah, kalau sudah, ini akan menjadi satu layar sendiri. Satu movie sendiri ya. Ini saya bisa atur durationnya. Tadi karena saya punya 1 menit, jadi ini saya rubah menjadi 1 menit. Ini kan secondnya ya, ini 5 second. Ini saya hapus aja. Sorry bentar, ininya jadi 1. Bentar, ini 1, ini saya hapus. Oke. Nah, kalau udah saya okein, dia akan otomatis panjang menjadi 1 menit video. Nah, kemudian ini saya coba jalankan. Nah, dia sudah jalankan di sini. Saya coba maximize. Kemudian ini saya coba mundurin. Kelebihan. Oke, sebentar.
Di mana nih? Oh, ini di sini. Oke, saya coba play. Nah, sudah terlihat ya. Itu garis tengahnya ketebelan sih, agak mengganggu ini. Nanti saya coba cari tahu caranya gimana cara ngecilin atau gimana cara ngehilanginnya ya supaya bisa frameless untuk yang tengah-tengahnya ini. Nah, kalau udah, ini saya akan gabungkan dengan video yang saya buat. Nah, ini saya coba geser ke, sebentar, ini mana ya? Ini saya geser ke, ini saya geser dulu deh transitionnya. Kemudian video ini saya taruh di paling belakang aja sebelum endingnya. Kemudian ini frame kotaknya saya panjangin. Oke, nah kemudian transitionnya saya pindahin ke paling belakang setelah video tadi. Nah ini saya coba, ntar durationnya 1 menit. Oke, masih sama ya durationnya ya. Oke, kemudian ini saya coba naikin biar kelihatan layar-layarnya. Nah, di sini saya coba play. Kayaknya bagus dikasih transition nih, langsung patah nih. Tek, oh iya. Saya coba kasih transition dulu. Video, media, kemudian ya oke dulu, transition. Ah, ini saya pakai yang flip roll aja deh. Ini flip roll, saya taruh sini, oke. Nah, kalau udah saya coba play kembali. Nah, mantap nih. Oke, sudah. Oke, kurang lebih seperti itu video untuk yang split screen. Jika ada pertanyaan, kalian bisa komentar di bawah. Jika memang masih belum jelas, nanti saya bisa bantu untuk membuatkan tutorial atau menjawab pertanyaan kalian. Oke, terima kasih dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, untuk di video selanjutnya, yaitu di episode atau di part ke-14 atau dan 15 ya, sebentar saya lupa. Ini ada di part 15 dan 16 itu saya sudah membuat, yaitu untuk judul merekam suara dan juga untuk merekam video ya. Jadi saya sudah buatin 2 part ini. Nah, ini saya akan buatkan nanti di Filmora-nya. Sebentar, ini saya sambil di sini saya sambil record video ya, record gambar video menggunakan kamera. Ini kamera yang saya pakai, ini kamera handphone. Kemudian yang kedua saya nge-record suaranya menggunakan mic. Kemudian yang ketiga saya melakukan perekaman layar atau perekaman layar laptop saya itu menggunakan Filmora 9. Nah, di sini nanti saya akan tunjukkan, saya akan juga buatkan videonya setelah saya gabungkan bagaimana cara saya membuatnya atau saya menggabungkan antara gambar kemudian dengan video juga dan juga dengan suaranya. Oke, mungkin ini sederhana dari saya aja sih. Ini video singkat aja karena saya akan cuman menunjukkan bagaimana caranya aja. Oke, mungkin sekian video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Perekaman suara, ini saya coba jelaskan dulu. Saya klik record a voice over di kanan bawah ya. Kemudian saya akan tunjukkan dulu, ini ada device, saya punya 2 device, yaitu mikrofon yang pertama saya menggunakan mikrofon eksternal, yang kedua adalah standarnya. Kemudian di sini inputnya adalah input audionya. Nah kalau saya unmute, saya akan mendengar suara audio yang saya putar sebelumnya ataupun suara yang saya rekam. Kalau saya mute, saya tidak akan mendengar suara-suara yang masuk ketika saya merekam. Nah ini untuk recordnya, kalau saya klik langsung start, ini adalah record time-nya, ada jam, menit, dan detik. Kemudian ini adalah kalau saya klik OK, dia akan keluar. Oke, saya akan mulai untuk perekamannya. Ini saya akan mulai pencet 3, 2, 1, go! Oke, di sini saya langsung melakukan perekaman suara, di mana tadi saya sudah tunjukkan ketika saya klik tombol icon ini, kemudian akan muncul window ini, dan saya mulai start untuk recordingnya. Nah, ini adalah sebagai sampel aja saya merekam suaranya. Untuk selanjutnya nanti saya akan edit video ini untuk sebagai tutorial yang saya pasang di YouTube. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di stop dulu, kemudian klik OK untuk keluar dari recordingnya. Nah, pertama yang kita lakukan adalah, nah ini kan kita sudah punya videonya ya, yang akan kita ekspor. Ini sudah komplit semua, kita ada setting semuanya. Kemudian kita klik export. Nah, di sini ada pilihan lokal.
kemudian ada pilihan device, kemudian ada YouTube, ada Vimeo, dan ada DVD. Nah, biasanya yang saya gunakan adalah yang lokal. Kemudian format yang saya gunakan adalah MP4. Oke, yang ini ya. Nah, kemudian di sini banyak sekali sih format yang lain, tapi yang umum saya gunakan dan YouTube diupload itu adalah yang MP4. Nah, name-nya ini kalian bisa sesuaikan dengan file yang kalian upload. Ini saya buatkan untuk yang konten saya Filmora 3L. Kemudian ada save to-nya, ada resolution-nya. Nah, resolution di sini saya pilih yang good ya, ada best, better, dan good. Kemudian ini ada encoder-nya, kemudian ada resolution, frame rate, bitrate. Kemudian ini audionya, kepencet. Ini stereo aja, ini sampelnya, bitrate-nya 192 kbps. Oke, ini saya nggak rubah-rubah, jadi saya menggunakan settingan tersebut. Frame rate-nya 25, kemudian ini size-nya 70 mega, durasinya 1 menit 43 detik. Nah, ini saya selalu centang yang enable GPU Accelerate Video Encoding. Jadi pas dia rendering videonya, dia menggunakan GPU-nya juga. Nah, langsung aja tadi saya klik exportnya ya. Nah, export ini memakan waktu kurang lebih kalau di sini 1 menitan ya. Itu juga tergantung dari PC yang kalian pakai, laptop yang kalian pakai, kemudian juga balik lagi tentang GPU atau prosesor yang kalian gunakan. Jadi seberapa cepat juga dan size-nya seberapa besar juga. Oke, ini sudah selesai. Kemudian saya langsung pencet ini find target ya. Nanti saya pencet find target. Nah, di sini akan kelihatan posisi atau lokasi filenya ada di mana. Oke, kemudian sebentar, ini di YouTube saya klik upload, kemudian saya pilih filenya 3L. Oke, saya langsung drag aja ke sini, ke YouTube-nya. Nah, jadi di sini sekaligus saya tunjukkan ketika saya ekspor hasilnya sudah selesai, kemudian saya lakukan import ke YouTube-nya langsung, import atau upload video ya, upload videonya ke YouTube-nya langsung. Nah, ini juga karena filenya tidak terlalu besar ya, ukuran videonya juga 1 menit 43 detik, jadi juga size-nya juga kecil dan tidak terlalu lama untuk uploadnya. Oke, sudah selesai untuk uploadnya. Nah, ini adalah seri terakhir dari Filmora 9 yang saya buat tutorialnya. Semoga ini berguna bagi kalian semua untuk YouTuber pemula, dan saya juga berharap nanti kalian juga bisa sukses mengikuti saya dan YouTuber-YouTuber lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya.